Sidang perceraian Tamara Blesinski dan Teguh Rafli belum juga mendekati babak akhir. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin, majelis hakim mendengarkan kesaksian dari pihak Rafli. Rafli menjelaskan di depan sidang bahwa selama ini dirinya tak melihat adanya alasan kuat yang mengharuskannya bercerai dengan Tamara. Pernyataan seperti ini sudah berulang kali dilontarkan Rafli baik di dalam maupun di luar sidang. Poinnya apa? Ya intinya ya. Gitu. Di rumah akhirnya nggak cukup karena cuma sedikit. Akhirnya saya bilang sama istri saya, Dek, uang ini saya bikin ke haji aja. Gitu. Alhamdulillah buat haji gitu. Nggak sampai 3 bulan itu saya udah punya rumah, punya apa. Ya itu barokah haji itu luar biasa. Diganti cash langsung. Berangkat dari anak muda yang pernah jauh dari masjid, pernah jauh dari ibadah, pernah jauh dari Tuhan, Opik mendapat anugerah luar biasa sehingga bisa melaksanakan ibadah haji kini. Sementara Anda yang merasa hidupnya melulu di jalan Tuhan justru terus bertanya, kapan bisa menunaikan ibadah haji? Tak perlu iri dengan Opik. Opik sedang mencari tomboati di tanah suci. Saya ini kan berantakan ya. Alhamdulillah saya dikasih hidayah sampai saat ini ya. Sudah mau masuk masjid gitu ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan lah istilahnya ada apa, barang siapa punya dosa sepenuh langit dan bumi dan datang kepadaku, kata Allah ya, akan diampuni dengan ampunan sebesar itu pula. Itu Pak ya. Iya. Jadi insya Allah lah ada ampunan tuh. Pemirsa, wabah TTM alias teman tapi mesra menghinggapi pembalap Moreno Suprapto dengan Bunga Citra Lestari. Nah, mereka berdua sudah berapa lama ya ber-TTM? Dan pemirsa, Mike dan Delon Idol akan segera berangkat ke Jepang. Mereka ke sana bukan untuk sekedar melihat bunga sakura atau sekedar makan sushi loh. Melainkan mereka diundang oleh Kedutaan Besar Indonesia di Jepang untuk mempertunjukkan kebolehan mereka bernyanyi sekaligus untuk Natalan di sana. Nah pemirsa, mari kita simak berita selengkapnya tentunya hanya di Gospot. Begitu gelar Indonesian Idol berada di genggaman Mike, bukan berarti perjalanan meniti tangga kesuksesan di bidang musik berhenti sampai di situ. Justru dari situlah perjalanan karirnya berawal. Sebagai tahap awal, Mike punya kesempatan istimewa untuk mengikuti perayaan Natal di bumi Sakura, Jepang. Tapi Mike tidak sendirian. Ia ditemani Delon. Sebelum Mike dan Delon bertolak ke Jepang hari Rabu malam kemarin, mereka menyempatkan diri untuk berbincang-bincang sebentar dengan awak Gospot. Hari ini Mike mau berangkat ke Jepang sama Delon, tepatnya untuk ngisi satu acara Natal gitu di Kedutaan Besar Indonesia di sana. Ya ke Jepang itu diundang sama KBRI sana. Jadi duta besar ya, Kedubes RI di Jepang itu untuk isi acara sekolah salah satu sekolah Indonesia di sana tuh mendatangkan Delon dan Mike untuk ya acara Christmas ya. Mike sama Delon mau nyanyi di acara kebaktian gitu kalau nggak salah, kalau nggak acara sekolah gitu. Terus besoknya baru benar-benar main show utamanya di KBRI di ini Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Bakal manggung di sana ya, memperingati Natal. Mencicipi perayaan Natal di Jepang tentu akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Bagaimana tidak? Nuansa Natal putih yang syahdu bukan lagi sekedar angan-angan. Terlebih bagi Delon yang akan melengkapi kebahagiaan itu dengan menyanyikan sebagian lagu-lagu rohani dari album Natalnya. Kan ada album Christmas Delon, jadi dibawakan ada beberapa lagu Christmas di sana. Dan juga mungkin ada Karena Cinta atau apa. Yang paling 4 atau 5 lagu sih. Tidak ada kasih yang sempurna selain kasih Tuhan. Mike dan Delon pun menyadari hal itu. Begitu banyak kasih yang diberikan kepada mereka. Hingga Mike dan Delon bisa sampai pada titik ini. Titik terbaik dalam hidup mereka. Dengan banyaknya program-program, schedule dari IP, Mike benar-benar ngalamin segala sesuatunya dari hari ke hari itu serba baru gitu. Jadi thank God banget. Ke Perth, ke Vancouver, ke Jepang, ada album Natal, show kecil lumayan banyak. Gua senang deh, enak, thanks God.
Perjalanan cinta Bunga Citra Lestari tampaknya tidak semulus mantan kekasihnya Hengky Kurniawan. Coba saja perhatikan, setelah Bunga dan Hengky putus, tak lama Hengky menggandeng Kiki Amalia. Dan baru-baru ini Hengky dan Kiki sudah mengumumkan kesiapan hati mereka untuk membawa hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Sedangkan sejak Bunga putus dari Hengky, ia sempat berpacaran dengan temannya yang bernama Reza. Namun proses pacaran itu pun tidak berlangsung lama. Namun kabarnya Bunga sudah tidak jomblo lagi. Gosipnya Bunga lagi dekat dengan pembalap muda Moreno Suprapto. Gak ada, gue temenan doang sama Moreno, bener ya gak? Kok Moreno sih? Gue juga baru kenal sama Moreno, dan dia udah punya cewek. Gue gak enak banget kalau sampai ada gosip yang kayak gimana. Gue sama Moreno sekarang temenan. Kalau memang hanya sebatas teman, mengapa sampai ada gosip bahwa Bunga pernah jalan-jalan berdua dengan Moreno di Kuala Lumpur? Kabarnya lagi, kalian berdua katanya terlihat sangat mesra. Ini siapa yang ngomong sih? Gue ke Kuala Lumpur liburan sama sepupu gue berdua. Mau ketemu teman-teman gue yang di sana, kuliah di sana gitu. Oh my God. Jadi Moreno lagi di KL karena Nanda Mikola lagi ewan. Nah kebetulan temen-temennya Moreno itu temenan sama gue. Jadi kita cuma ketemu sekali, gue udah mau pulang, terus baru dia nonton Nanda balap, udah itu doang. Bunga mengaku tidak pacaran dengan Moreno, tapi bisa saja kan Bunga terinspirasi lirik lagu Ratu yang berjudul Teman Tapi Mesra itu. Jadi walaupun hanya berteman, tapi tetap mesra layaknya orang pacaran. Wah gila kali. Enggak, aku sih prinsipnya gini ya, kalau misalnya itu aku punya temen dan dia udah punya pacar, aku menghargai pacarnya dia. Jadi untuk pasti kita punya batas lebih daripada misalnya aku temenan sama Dodi, dia gak punya pacar. Aku pasti lebih deket gitu, karena dia sama-sama gak punya pacar. Jadi tuh kalau kita jalan berdua pun gak masalah. Tapi kalau udah punya pacar ya jaga lah ya, karena aku juga gak suka kalau aku punya pacar, terus hubungan aku diusik-usik atau ada pacar aku jalan sama cewek mana berdua, aku juga gak pengen gitu. Jadi aku gak akan kayak gitu. Boleh-boleh saja teman tapi mesra. Tapi jangan ngakunya teman biasa, tapi justru mesra-mesraan terus. Pemirsa, sidang perceraian Tamara Blazinski dan Teguh Rafli Pasha kemarin kembali digelar. Nah, kali ini Rafli menghadiri persidangan tersebut didampingi oleh sang ibunda tercinta. Nah, pemirsa, seusai sidang, Rafli sempat menyentil pernyataan-pernyataan Tamara yang dimuat di beberapa media. Pernyataan yang mana sih? Anda penasaran? Langsung kita simak beritanya bersama. Sidang perceraian Tamara Blazinski dan Teguh Rafli belum juga mendekati babak akhir. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin, majelis hakim mendengarkan kesaksian dari pihak Rafli. Rafli menjelaskan di depan sidang bahwa selama ini dirinya tak melihat adanya alasan kuat yang mengharuskannya bercerai dengan Tamara. Pernyataan seperti ini sudah berulang kali dilontarkan Rafli baik di dalam maupun di luar sidang. Poinnya apa? Ya intinya ya inilah mendukung dari jawaban saya gitu kan, dan yang apa adanya kan di bawah sumpah gitu kan, jadi ya menceritakan apa adanya. Pernyataan Rafli tersebut juga dikuatkan oleh ibunda Rafli yang datang mendampingi anaknya. Perkawinan ini kata papanya Tamara, Pak, Tante, tante. bukan untuk sehari dua hari, kalau bisa untuk seterusnya. Gitu. Jadi saya yang masih hidup, jadi saya juga merasa pentinglah datang. Belakangan ini Teguh Rasya Islami Pasha, anak satu-satunya dari Rafli dan Tamara, lebih banyak menghabiskan waktu bersama Tamara ketimbang Rafli. Tamara bisa menemani Rasya untuk menyalurkan hobinya berenang. Bahkan Tamara pun bisa mengajak Rasya pelesir ke Singapura. Tamara memang sedang break syuting sehingga benar-benar menggunakan waktunya untuk sang anak. Rafli tentu tak ingin anaknya kelamaan bersama ibunya. Gini ya, mungkin ya kebetulan kan lagi break ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan tetap bisa dibalance ya yang adil waktunya seperti itu ya, mudah-mudahan bisa berjalan itu. Waktu lebih intensif saya bersama anak saya karena sekarang prioritas utama saya adalah anak saya gitu. Jadi waktu seluruhnya untuk anak saya. Tak lupa Rafli juga menyentil pernyataan Tamara yang menganggap dirinya terlalu mendidik Rasya dengan uang. Saya kalau beli handphone itu kan selama ini dibilang katanya saya mempersulit katanya gitu. Makanya saya beli handphone supaya mudah, jadi benar-benar nggak ada kesulitan menghubungi. Tapi ya
kalau misalnya diartikan beda ya kan saya kan juga nggak bisa. Ini kan orang kan masing-masing ada hak ini ya pendapat gitu ya.